Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri dan juga syarat-syarat interaksi sosial, sekarang kita akan belajar tentang faktor pendorong dan juga bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, teman-teman semua dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang kedua, teman-teman semua dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, teman-teman semua dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan juga disosiatif. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita telaah ayat terlebih dahulu ya, ayat Al-Quran tentang adab bagaimana kita berinteraksi sosial. Nah, di dalam Quran surah Luqman ayat 18 dan juga 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Dari ayat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya manusia itu harus mempunyai akhlak yang sopan dan santun, yang baik dalam berinteraksi sosial. Agar apa? Agar proses interaksi sosial itu berjalan dengan baik. Yang kedua, larangan untuk menyombongkan dirinya kepada manusia lain, karena sejatinya manusia itu sama ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah amal dan perbuatan manusia itu sendiri. Yang ketiga, larangan berbicara dengan suara keras atau kasar, meskipun manusia itu mampu melakukannya. Selanjutnya, petunjuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, silahkan teman-teman semua menyiapkan buku IPS, buku paket IPS dan juga alat tulis ya. Yang kedua, silahkan teman-teman semua cermati dan pahami buku IPS halaman 115 sampai dengan 124. Yang selanjutnya, silahkan teman-teman semua menonton video ini sampai selesai. Yang selanjutnya yaitu temukan soal-soal yang ada di dalam video ini. Kemudian tulislah di buku tulis kalian dan kerjakan soal yang sudah kamu temukan. Oke, kita masuk ke pembelajaran interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu dapat berlangsung jika dipengaruhi oleh yang namanya faktor. Nah, faktor apa yang mempengaruhi interaksi sosial? Nih. Yang pertama nanti ada sugesti, yang kedua imitasi, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan juga yang terakhir adalah motivasi. Faktor yang pertama yaitu faktor sugesti.
Sugesti merupakan stimulus, rangsangan, atau pengaruh yang diberikan individu kepada individu lain, kemudian dituruti dan dilaksanakan. Sugesti ini biasanya diberikan oleh orang-orang yang berwibawa atau dihormati. Contohnya siapa? Misalkan dokter gitu ya, dokter, kemudian ini ada contoh psikolog gitu, psikolog, dan juga ada guru. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh atau dihormati begitu. Lalu faktor yang selanjutnya yakni faktor imitasi. Imitasi itu apa? Nah ini ya, imitasi merupakan tindakan meniru atau mencontoh orang lain, baik dari segi penampilan, sikap, maupun gaya hidup. Faktor imitasi ini ya, pertama kali dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa kayak gitu akan ditiru oleh anak-anak kecil atau anak-anaknya gitu. Oke, faktor yang selanjutnya yaitu faktor identifikasi. Identifikasi itu apa? Identifikasi itu adalah proses meniru yang menjadikan dirinya identik dengan orang lain atau dengan idolanya. Nah, ini ya, identik, garis bawahnya adalah identik. Perbedaan dengan imitasi apa? Nih, imitasi dan identifikasi. Nah, proses dalam identifikasi ini menirunya lebih mendalam daripada imitasi. Kalau di tingkatan meniru kayak gitu ya, imitasi itu yang paling dasar, kemudian nanti yang atasnya yang tertinggi itu adalah identifikasi. Contohnya apa ini? Contohnya nih ya, misalkan teman-teman semua nih senang banget mengidolakan Ustadz Adi Hidayat gitu. Mengidolakan Ustadz Adi Hidayat. Nah, teman-teman itu senang banget dengan Ustadz Adi Hidayat, kemudian berperilakunya seperti Ustadz Adi Hidayat, kemudian cara berbicaranya seperti Ustadz Adi Hidayat, kemudian cara berpakaiannya, bahkan cita-cita teman-teman semua itu ingin menjadi pendakwah ya, pendakwah yang seperti Ustadz Adi Hidayat. Atau contoh yang kedua nih, teman-teman sering ya mendengarkan murotalnya Ustadz Kudus gitu ya di pembelajaran tahfidz. Nah, teman-teman ini ngefans nih ya, mengidolakan Ustadz Kudus, kok suaranya bagus gitu. Nah, teman-teman kemudian menjadikan teman-teman itu identik, ingin sama dengan Ustadz Kudus. Misalkan teman-teman berpakaiannya itu seperti Ustadz Kudus gitu ya, yang berwibawa, kemudian suaranya, cara melantunkan ayat suci Al-Qur'annya seperti Ustadz Kudus kayak gitu. Nah, lalu faktor yang selanjutnya yaitu faktor simpati. Simpati merupakan proses kejiwaan seseorang yang merasa tertarik dengan individu atau kelompok lain. Nah, ketertarikan ini itu berasal dari sikap, penampilan, wibawa, atau tindakan. Simpati ini lebih menekankan kepada perasaan. Nah, kalau imitasi dan juga identifikasi tadi ya, itu menekankannya kepada identik, kemudian hanya meniru yang sebatas meniru gitu. Nah, kalau simpati ini dia lebih mendalam lagi, yang menekankan pada perasaan, rasa. Dia itu menggunakan rasa. Contohnya apa? Nah, ketika kita itu ya melihat saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, kemudian kita itu bersimpati gitu. Dengan apa? Dengan kita itu menggalang dana untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina gitu. Nah, atau waktu sekarang ya, wabah corona ini, teman-teman semua juga menggalang dana untuk para relawan, kemudian tenaga medis kayak gitu ya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor empati. Empati itu merupakan proses larutnya kejiwaan seseorang terhadap kesukaan atau kesedihan orang lain. Nah, faktor empati ini lebih mendalam lagi daripada simpati. Kalau tadi imitasi sama identifikasi ya, identifikasi itu dia lebih tinggi daripada imitasi proses menirunya. Nah, kalau empati ini dia itu prosesnya itu lebih tinggi daripada simpati ini ya. Dalam empati itu apa? Dalam empati itu seseorang itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya apa? Nih, kita lihat ya,
Sudah pernah terdengar dulu muslim yang ada di Cina, muslim Uighur kayak gitu ya. Benar-benar mereka itu apa? Dibatasi aktivitasnya, aktivitas beribadahnya itu dibatasi. Bahkan mereka itu saudara-saudara muslim kita yang ada di Cina, Uighur itu ya, dimasukkan ke dalam ruangan yang di situ benar-benar dikarantina gitu ya, tidak boleh kemana-mana ketika ketahuan melakukan ibadah gitu ya. Nah, mereka itu akan dibunuh oleh pemerintah Cina gitu. Atau kita lihat nih, muslim juga ya, muslim yang ada di Palestina gitu, atau muslim yang ada di Rohingya yang diasingkan. Nah, teman-teman semua ketika mendengar berita itu tuh ikut merasakan nih, apabila saya di posisi saudara-saudara muslim yang ada di negara-negara sebelah kayak gitu ya, gimana rasanya? Pasti itu sangat mendalam gitu ya. Udah memainkan perasaan yang rasanya itu sampai benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Oke, faktor yang terakhir yaitu faktor motivasi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu merupakan sebuah dorongan seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Sudah sering dengar ya kata-kata motivasi gitu. Nah, motivasi ini menjadi kekuatan individu untuk bergerak ke arah tujuan. Contohnya apa ini? Sudah familiar ya dengan gambar Pak Mario Teguh gitu ya. Sering memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat gitu ya, sangat membangkitkan rasa semangat kita. Atau mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan motivasi-motivasi lain dari seorang guru misalkan kayak gitu. Ya, materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Teman-teman semua sudah belajar belum tentang bentuk-bentuk interaksi sosial? Sudah membaca ya, pintar sekali. Oke, sebelum masuk ke sana kita harus mengamati kedua gambar ini dulu. Gambar yang pertama. Nah, pernahkah Ananda semua itu melihat kegiatan seperti gambar di samping? Oke, kegiatan apa yang dilakukan kedua gambar di samping? Nah, tentunya sudah bisa menjawab ya teman-teman semua. Kedua gambar di samping itu merupakan apa? Contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial gitu. Nah, gambar pertama ini adalah kerjasama dalam wujud gotong royong membangun masjid. Terus yang gambar kedua merupakan konflik ya, konflik Israel dengan Palestina gitu. Oke, nah ini ya bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, secara garis besar nih, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan juga disosiatif. Nah, asosiatif ini dia kemudian apa? Dijabarkan lagi menjadi kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan juga asimilasi. Kalau disosiatif apa? Adalah bentuknya itu persaingan, kontravensi, dan juga konflik. Oke, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif ini adalah interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan gitu. Jadi bentuk-bentuknya itu akan mengarah kepada persatuan. Contoh-contohnya itu nanti akan mengarah kepada persatuan. Kalau teman-teman semua melihat ya, membaca soal gitu tentang interaksi sosial, nah yang mengarah kepada persatuan, nah itu namanya nanti adalah interaksi sosial asosiatif. Bentuknya apa? Oke, yang pertama ya, kita akan belajar tentang ini. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama yaitu kerjasama. Sudah sering dengar ya teman-teman tentang kerjasama. Kerjasama itu apa? Kerjasama itu merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang sama, suatu tujuan bersama gitu. Nah, nih, bentuk-bentuk kerjasama itu ada beberapa. Yang pertama adalah kerukunan. Kerukunan itu adalah hidup bersama-sama secara damai gitu ya. Terus contohnya ini nih. Lalu yang kedua, bentuk yang kedua yaitu bergaining atau tawar-menawar. Contohnya apa tawar-menawar itu? Nih, ya ketika membeli mangga gitu,
harga sekilonya berapa? Harga sekilonya itu 8.000. Oh, kemudian ditawar jadi berapa? Sekilo itu aja 7.000 gitu ya. Lalu bentuk kerjasama yang selanjutnya yaitu kooptasi. Kooptasi itu apa? Kooptasi itu merupakan penerimaan unsur-unsur baru atau pendapat untuk mengurangi konflik gitu. Biasanya terjadi pada waktu rapat. Ada beberapa pendapat gitu ya, kemudian ada muncul pendapat baru. Nah, pendapat baru ini untuk menengahi kedua pihak yang berkonflik. Oke, lanjut, bentuk kerjasama yang selanjutnya yaitu koalisi. Sudah sering dengar juga ya tentang koalisi. Koalisi itu merupakan kerjasama dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Contohnya ini, koalisi merah putih. Lalu joint venture. Nah, joint venture ini apa? Merupakan kerjasama dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam kurun waktu yang tertentu gitu. Ini ada dua perusahaan besar ya, yaitu Astra dan juga Gojek. Nah, ini itu bekerja sama untuk apa itu? Memajukan Indonesia gitu. Oke, proses sosial, interaksi sosial yang asosiatif yang selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan penyelesaian konflik dengan tercapainya kesepakatan sementara tanpa menghancurkan pihak lawan. Bentuk-bentuk akomodasi ada berapa? Nih, yang pertama ada penyelesaian konflik secara memaksa atau yang disebut dengan koersi. Nih, contohnya ya, masa penjajahan Hindia Belanda itu ya, sebenarnya Indonesia itu berkonflik nih ya dengan Belanda, dengan penjajah Belanda kayak gitu. Tapi apa? Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan cara memaksa penduduk Indonesia untuk melakukan apa yang diminta oleh penduduk Belanda gitu. Yang selanjutnya adalah kompromi. Kompromi itu merupakan penyelesaian konflik dengan cara sama-sama mengurangi tuntutan oleh pihak yang berkonflik gitu. Jadi ada misalkan penyelesaian ganti rugi nih. Ganti rugi tapi yang digambar itu ya lebih ke koersi ya atau kekerasan ya dengan cara memaksa gitu. Tapi kalau misalkan penyelesaian ganti rugi ini dia dengan sama-sama mengurangi tuntutan oleh pihak yang berkonflik gitu. Mengurangi tuntutan oleh pihak yang berkonflik, nah itu namanya nanti adalah kompromi gitu. Lalu bentuk selanjutnya yaitu arbitrasi. Arbitrasi merupakan penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga sebagai pembuat keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya ada kedua belah pihak ya, kedua kelompok yang berselisih, bertikai gitu, kemudian mengundang pihak ketiga yang membuat keputusan dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang mediasi. Mediasi ini hampir sama ya dengan arbitrasi tadi, cuman kalau dalam mediasi ini dia mengundang pihak ketiganya itu sebagai mediator atau fasilitator atau hanya sebagai penasihat saja. Kalau yang arbitrasi tadi pihak ketiganya itu membuat keputusan ya yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berkonflik, tapi kalau mediasi ini dia pihak ketiganya itu hanya sebagai penengah saja gitu. Selanjutnya bentuknya yaitu konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah secara damai. Nih, biasanya ini ya konsiliasi ada rapat, kemudian ada yang berbeda pendapat gitu. Nah, kemudian diselesaikan dengan cara musyawarah damai. Bentuk selanjutnya yaitu toleransi. Sudah familiar ya teman-teman dengan kata-kata toleransi. Toleransi ini merupakan penyelesaian konflik di mana pihak yang berkonflik itu setuju untuk berinteraksi secara damai. Nih contohnya, nih kita itu ya beragam budaya, beragam etnik kayak gitu, ketika berkonflik ya udah kita saling toleransi saja gitu. Di Indonesia ini kan emang multikultural gitu ya. Bentuk yang selanjutnya adalah stalemate. Stalemate itu adalah menghentikan konflik dengan sendirinya karena kekuatannya seimbang. Udah lama-lama ya, misal pihak A berkonflik dengan pihak B gitu. Nah, ini itu
itu konfliknya itu sudah lama sekali, tapi tidak kunjung-kunjung reda, tidak ada yang mengalah, tidak ada kekuatan yang di bawah juga. Mereka itu kekuatannya seimbang, sama-sama seimbang gitu. Kemudian konflik ini dihentikan dengan sendirinya karena memang kekuatannya itu seimbang gitu. Lalu yang selanjutnya adalah adjudikasi. Nih, adjudikasi ini adalah penyelesaian konflik dengan melalui pengadilan atau meja hijau. Ini sudah biasa ya teman-teman mendengarkan juga. Oke. Nih, selanjutnya adalah akulturasi. Sudah pernah dengar ya kata-kata akulturasi? Apa itu akulturasi? Akulturasi merupakan perpaduan dua budaya atau lebih menjadi budaya baru, di mana masing-masing budaya ini masih terlihat ciri khasnya. Nih, contohnya ya, ada persegi, kemudian ada ini segitiga ilustrasinya, kemudian mereka itu bergabung menjadi satu. Nih ya, masih terlihat ya yang segitiga yang mana, yang persegi yang mana. Nah, itu namanya akulturasi. Contohnya apa? Nih, ada di Semarang nih ya. Di Semarang ada yang namanya warak ngendok gitu. Apa itu warak ngendok? Nah, ya seperti gambar yang di samping itu ya. Itu adalah perpaduan ketiga budaya. Kepalanya itu mirip dengan naga ya. Naga itu biasanya merupakan salah satu binatang yang dijadikan sebagai ciri khas dari negara Cina. Kemudian kita lihat nih, badannya, bentuk badannya itu seperti badan unta. Unta itu biasanya tumbuh di mana? Ada di mana persebarannya? Nah, di Arab ya. Nih, badannya itu seperti unta di Arab gitu. Kemudian kakinya ada berapa? Kakinya itu adalah ada 4 gitu, seperti hewan kambing yang ada di Jawa gitu. Ketiga budaya tadi ya, Cina, Arab, dan juga Jawa. Oke, selanjutnya ini. Tahu nih ya masjid mana itu? Masjid Agung Demak, benar. Nah, Masjid Agung Demak ini juga ada akulturasi budayanya. Budaya mana? Budaya Islam dengan Hindu. Nah, kita lihat menaranya ini ya. Menaranya ini seperti menara orang-orang Hindu kayak gitu. Nah, kemudian yang di dekat masjid. Menara ini itu sebagai menara masjid gitu. Ini ada perpaduan budaya antara Hindu dan juga Islam. Selanjutnya ini yaitu, tahu itu ya, beduk ya. Beduk yang ada di Masjid Agung Kota Surakarta. Nah, ini tuh ya adalah beduk itu adalah sebagai wujud akulturasi juga, bukan budaya umat Islam sih sebenarnya. Cuman dia adalah akulturasi budaya yang ada di Korea, Cina atau Jepang dengan Islam. Nah, jadi di kuil-kuil yang ada di Korea, Cina dan juga Jepang itu ya ada ini beduknya. Nah, sejarahnya itu adalah ada pelayar ya, namanya itu Laksamana Cheng-ho. Nah, Laksamana Cheng-ho ini dia menyebarkan agama Islam ini ya. Seorang muslim yang ada dari Cina berlayar menuju Indonesia, Kepulauan Nusantara dulu ya, singgah di Semarang nih. Semarang. Nah, di sana raja yang ada di Semarang itu menginginkan apa? Menginginkan hadiahnya itu apa? Berupa beduk gitu ya, beduk Cina itu, tapi ingin beduknya itu dibunyikan di masjid. Maka dihadiahkanlah Laksamana Cheng-ho itu beduk Laksamana Cheng-ho itu pada raja yang ada di Semarang itu tadi. Kemudian sampai sekarang kita sering juga ya lihat beduk-beduk yang ada di masjid-masjid besar itu. Contohnya di Masjid Agung Kota Surakarta. Nih, selanjutnya adalah asimilasi. Perbedaan asimilasi dengan akulturasi itu apa? Nih ya, asimilasi itu adalah merupakan perpaduan dua budaya atau lebih, di mana masing-masing budaya itu mengurangi ciri khasnya sehingga membentuk budaya yang baru. Contohnya apa? Nih, ilustrasinya seperti ini ya. Persegi, kemudian segitiga,
bergabung jadi satu. Nah, nggak kelihatan ya segitiganya, nggak kelihatan ya perseginya kayak gitu. Contohnya apa ini? Yang pertama adalah tentang musik nih. Musik India bercampur dengan musik Nusantara menghasilkan musik dangdut yang merupakan diakui oleh bangsa Indonesia sebagai musik asli Indonesia. Yang kedua adalah ini, pakaian muslim nih ya, pakaian muslim. Sebenarnya pakaian muslim koko ini ya, itu adalah pakaian asli Cina gitu ya, pakaian penduduk Cina sana, kemudian dikombinasikan dengan pakaian Nusantara, sehingga di Nusantara Indonesia ini pakaian koko itu jadi identik dengan pakaian seorang muslim pria gitu. Gambar selanjutnya ini adalah animisme ya, animisme, kemudian perpaduan antara animisme dan juga Hindu yang ada di India itu bergabung menjadi Hindu di Bali. Oke, setelah lanjutkan di interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Kalau tadi interaksi sosial yang sifatnya asosiatif itu dia mengarah kepada persatuan. Nah, kalau interaksi sosial yang disosiatif ini dia mengarah kepada perpecahan gitu. Bentuk-bentuknya apa? Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Sering ya teman-teman semua mendengar kata persaingan atau kompetisi. Misalkan kompetisi liga sepak bola gitu ya, yang putra-putra suka gitu. Apa itu kompetisi? Kompetisi itu merupakan bentuk interaksi sosial di mana kedua belah pihak atau lebih itu saling berlomba-lomba berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan. Persaingan ini dapat berlangsung dengan sehat apabila pihak yang bersaing itu tidak menimbulkan ancaman atau kekerasan. Contohnya apa? Contohnya nih ya, tryout yang diadakan oleh SMP itu Insan Mulia Surakarta tahun kemarin itu ya. Mereka kan berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Nih juga ada tryout. Kemudian ini ada pemenangnya gitu. Atau mungkin ada nih liga juga, liga sepak bola ya, liga sepak bola yang diselenggarakan oleh SMP itu Insan Mulia kepada SD-SD yang ada di Surakarta. Bentuk selanjutnya adalah kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya apa ini? Contohnya gimana? Nih, teman-teman itu ya sudah pernah ya sudah mendengar semua ya tentang unjuk rasa gitu, unjuk rasa atau demonstrasi mengenai apa? UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law gitu. Nah, masyarakat ini dia merasa merasa tidak suka gitu, tidak suka dengan UU yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Ada pasal-pasal yang memang tidak sesuai gitu menurutnya masyarakat. Kemudian masyarakat itu melakukan demonstrasi atau mungkin waktu ini ya pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala daerah suatu daerah kayak gitu. Nah, dia itu menjatuhkan lawannya, kemudian menghasut kayak gitu ya. Kontravensi ini dia mainnya itu lebih ke arah yang menghasut pihak ketiga kayak gitu untuk membenci seseorang gitu. Itu namanya kontravensi. Oke. Kemudian bentuk selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Sering juga ya dengar konflik gitu. Konflik itu apa? Konflik itu merupakan bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok itu berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau bahkan kekerasan. Tadi ya, kalau persaingan kan dia harusnya sehat gitu ya, tidak menimbulkan
tidak menimbulkan konflik, ancaman ataupun kekerasan. Kalau misalkan dia persaingan tadi itu menimbulkan kekerasan atau ancaman, itu namanya adalah konflik. Itu bisa dibedakan ya teman-teman. Nah, konflik ini terjadi jika kedua belah pihak itu saling menggagalkan tujuan masing-masing dengan cara apa tadi? Kekerasan dan juga ancaman. Contohnya apa ini? Ini ya, tawuran. Kemudian ini juga konflik yang ada di Palestina gitu ya, konflik antara Palestina dengan Israel gitu. Nah, ada sedikit informasi untuk soal yang sudah ditemukan ya, silahkan teman-teman semua kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian bisa dikirimkan melalui WA atau Google Classroom IPS. Untuk tugas yang belum lengkap, silahkan teman-teman semua segera dilengkapi. Soalnya mau direkap gitu ya, sebentar lagi PAS, daripada numpuk-numpuk tugasnya. Silahkan sedikit demi sedikit tugasnya dikerjakan. Nah, jika ada pertanyaan boleh langsung WA pribadi kepada ustazah gitu. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah, ustazah minta maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.